perubahan gitu, hanya menunggu dan cenderung saya katakan model seperti ini sama halnya seperti film Titanic. Oke. Itulah fungsinya kita bisa menjadi seorang ayah terhadap anak, seorang kakak terhadap adik. Dicari way out-nya. Ayo sama-sama kita harus bangkit ya dan berprestasi. Ya, mengukir prestasi saya katakan. Fraud memang tidak bisa dihilangkan, tapi bisa diminimalisir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sandi di Bincang Insan Prioritas Group tahun 2023 episode pertama podcast Bincang Insan di tahun 2023. Sudah bersama tamu spesial kita, Vice President Bapak Hendrik Iskandar. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Sandi. Sehat-sehat, Bapak? Alhamdulillah. Gimana, Pak, awal tahun yang menyenangkan? Harus menyenangkan. Harus menyenangkan. Harus menyenangkan. Penuh semangat lah. Ya? Harus menyenangkan dan penuh semangat. Yes, alhamdulillah banget kita udah nyampe di tahun 2023. Saya kepikiran langsung di awal tahun untuk berbicara langsung dengan Bapak Hendrik Iskandar sebagai tamu pertama di podcast tahun 2023 ini. Karena ketika kemarin kita sudah mengadakan acara kick off ya, Pak ya? Kick off Go 20 tahun Prioritas Group Award 2023. Bapak kelihatan menggebu-gebu sekali di situ tuh, Pak. Saya sampai kaget, waduh, wah, Pak Hendrik semangat sekali gitu dengan setup studio yang sebegitu banyak lampu dan segala macamnya. Kenapa tuh, Pak? Kenapa bisa sesemangat itu dan gimana proyeksi Bapak di tahun 2023 ini, tahun ini nih? Jadi gini, Mas Andi. Iya. Kalau di tahun sebelumnya, tahun 2022 banyak orang memprediksikan ya, itu tentunya berdasarkan analisa ya. Bahkan Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Jokowi menyatakan bahwa tahun 2023 itu gelap ya. Terus Menteri Keuangan dan juga pakar-pakar, para profesor dan lain sebagainya menyatakan bahwa belum ada titik terang ya, bahwa ekonomi Indonesia khususnya ini akan terlihat terang atau mau bangkit gitu, dan cenderung mereka pesimis gitu. Iya. Nah, justru saya kebalikannya. Kenapa saya katakan kebalikannya? Ya, kalau mereka boleh menganalisa kemudian berdasarkan kondisi-kondisi makro ya, internasional dan lain sebagainya. Kalau saya cenderung ke dalam ya. Dalam artian begini, bahwa perusahaan ini, Prioritas Group ini, kalau kita sifatnya wait and see, menunggu, ya, kita tidak mau sampai kapan, ya. Mau ada perubahan gitu, hanya menunggu dan cenderung saya katakan model seperti ini sama halnya seperti film Titanic. Oke. Nabrak karang, ya, kemudian dia pelan-pelan turun, mulai bocor sana sini, ada beberapa orang-orang di situ, ada yang pasrah main gitar, ada yang minum-minum, terus juga nanti akan tenggelam juga gitu kan. Sementara ada yang fight orang cari sekoci, ya, walaupun di perjalanan juga banyak yang meninggal, tapi banyak juga yang selamat. Nah, saya punya prinsip seperti itu, artinya kita melawan. Ya, karena dengan duduk diam hanya menunggu itu juga akan mati gitu loh. Nah, kita harus berupaya ya, makanya di tahun 2023 ini ayo sama-sama kita harus bangkit ya dan berprestasi. Ya, mengukir prestasi saya katakan. Orang boleh mengatakan negatif, pesimis, kita harus optimis. Nah, itu ya. Itu powerful sekali ya, Pak ya. Jadi kita harus yang gerak ngelawan keadaan. Iya, harus kita yang melakukan gerakan itu. Jangan menunggu. Nah, sama aja kalau menunggu itu tadi ya, kapal Titanic jatuh, nabrak karang, pelan-pelan turun, ya berarti kan kita pasrah tuh. Ya, yang minum, yang mabuk, yang tidur, ya udah nanti juga mati juga kan gitu. Nah, itu seperti itu, Mas. Seperti itu ya. Iya. Mantap. Dan proyeksi Bapak untuk 2023 ini? Kalau saya sih proyeksi saya, karena itu tadi dengan semangat yang tinggi kita punya punya upaya dan usaha yang benar-benar ekstra kerja keras. Ya harus seperti itu. Jadi kebangkitannya harus dengan ekstra kerja keras. Jangan punya semangat terus, jangan hanya punya semangat doang, tetapi kerjanya kurang gitu.
Jadi harus diimbangin itu kalau kita mau itu tadi. Kalau kita mau bangkit dan berprestasi, harus itu. Ya. Itu poinnya ya. Jangan nyerah sama keadaan, harus dilawan, semangat dan tetap kerja keras. Itu dari Pak Hendrik, mantap nih Pak. Terima kasih banget tadi jawabannya, itu super sekali. Nah, di podcast sebelumnya kita kan sudah podcast sebelumnya Bapak menyampaikan mengenai human behavior yang fundamental banget untuk dalam hal ini risk management. Apa itu Pak dan kenapa? Karena saya rasa hal sebagus itu human behavior ini harus lebih ditanamkan lagi. Harus banyak orang yang sadar pentingnya hal ini. Karena gini, Mas Andi, sebenarnya bisnis di Prioritas Group itu, kalau kita lihat ada target, kemudian juga ada pertumbuhan, ada penurunan, itu adalah hanya angka-angka. Nah, angka-angka target, kemudian juga angka-angka yang harus dicapai. Kenapa tadi human behavior itu sangat penting dan saya katakan ini adalah fundamental, ya. Karena di situ letaknya bagaimana pada prinsipnya angka-angka itu bisa diciptakan dan dibangun oleh orang itu. Dan orang yang memang yang untuk mencapai itu orang yang memang yang harus kita perhatikan. Ya hubungan kiri kanan atas bawahnya yang memang harus dia lakukan itu. Secara perilaku ya Pak? Secara perilaku. Makanya kalau kita lihat sekarang cabang-cabang yang sukses itu pimpinannya itu melakukan itu. Ya, bagaimana dia mendekatkan diri dengan karyawannya, mendengarkan keluh kesah, kemudian memposisikan dia sebagai ayah terhadap putranya, sebagai sahabat terhadap temannya, atau mungkin sebagai kakak untuk adiknya, sehingga terjalinlah komunikasi itu yang disebut dengan human behavior itu. Dan tentunya kalau itu sudah tercipta, apapun juga target berapa dia akan kejar. Dan yang terpenting Mas Andi, kalau itu sudah dilakukan dan mereka adalah bagian dari keluarga kita, ya, itu pasti saya katakan tidak ada namanya fraud. Tidak ada orang yang bakal berani maling. Dia segan lah, ya, segan. Ya gimana mungkin dia mau maling? Pimpinannya sudah baik, keluh kesahnya didengar, masalahnya dicarikan way out. Mau gimana lagi cara bekerja seperti itu? Mau melakukan fraud atau tidak berprestasi? Ya mungkin, ya memang orangnya kali. Kalau memang orang tersebut yang memang sudah tidak mau lagi gitu. Cuman saya katakan itu memang fundamental karena melakukan hubungan itu adalah bagaimana menciptakan hubungan yang harmonis yang ke depan nanti bisa menciptakan prestasi juga yang mantap gitu. Saling bertaut ya Pak ya? Ya, bertaut. Antara hubungan yang baik antara semua karyawan juga berpengaruh sekali terhadap prestasi. Berpengaruh. Karena gini Mas Andi, saya contohkan bahwa karyawan datang ke kantor itu bawa dua sisi mata uang lah ya. Kalau dulu kita ada namanya sisi yang lain burung, yang sisi lagi angka gitu. Nah yang burung kita misalnya labeli dia adalah pribadi dia. Nah yang angka itu pekerjaan dia. Bagaimana mungkin seorang karyawan yang punya masalah pribadi di rumah, entahlah masalahnya apa, mungkin aja juga anaknya sakit, istrinya sakit, atau misalnya mungkin juga dari sisi ada yang belum dibayar dan lain sebagainya. Gimana mungkin dia akan bekerja dengan baik sementara dia punya masalah? Jadi prinsipnya human behavior ini adalah menyelesaikan masalah pribadinya dulu, dicari jalan keluarnya. Itulah fungsinya kita, bisa menjadi seorang ayah terhadap anak, seorang kakak terhadap adik, dicari way out-nya. Kita misalnya dia ada sesuatu yang belum dibayar, kita bantu. Itu juga dari perusahaan kita kita bantu dia supaya beres tuh urusan listrik dan lain sebagainya. Sehingga pada saat dia turun ke lapangan sudah tidak mikirkan itu. Dia akan cenderung mencapai yang kita instruksikan dan fokus, bisa fokus gitu. Seperti itu Mas Andi. Itu bagus sekali, seperti ayah terhadap anak, kakak terhadap adik, saudara. Dan itu membawa banyak sekali fokus dan kebaikan ya Pak ya, perusahaan. Tadi Bapak menyinggung sedikit mengenai fraud Pak. Salah satu yang krusial ya Pak ya. Krusial. Bagaimana dan apa yang harus ditingkatkan lagi untuk menanggulangi hal ini Pak? Karena ini masalah yang memang bukan hanya di kita tapi di semua tempat selalu berulang. Ya kebetulan memang masalah ini ada di bidang saya. Ya jadi
Ya fraud dikatakan itu tidak bisa dihilangkan sebenarnya fraud itu. Agak susah lah menghilangkan terus, tapi kan diminimalisir. Ya. Bagaimana cara kita meminimalisir? Ya kita terus memberikan edukasi, controlling terhadap para chief accounting yang dimana mereka adalah pemangku, ya pemangku dalam hal pengawasan pemeriksaan dalam keuangan dan keuangan diperiksa oleh audit pusat. Selain saya tegaskan lagi kepada mereka ya harus kembali kepada job desk masing-masing, ya lakukan tugas dia masing-masing. Contoh chief accounting, stock control, kepala gudang dan lain sebagainya melakukan tugas itu sebaik-baiknya. Itu dari sisi audit. Nah dari sisi kolektor survei ya survei atau analis administrasi saya bekerja juga dengan benar dengan kembali kepada job desk-nya. Wasdit ya lakukan pekerjaan dia sebagai wasdit. Analis lakukan pekerjaan dia dengan analis kolektor, administrasi air dan sebagainya. Kalau mereka sudah kembali kepada job desk masing-masing dan itu masih terjadi, itu saya katakan di luar kuasa kita. Yang jelas itu kita lakukan dengan baik ya untuk mengurangi resiko itu ya sekecil mungkin. Nah, dengan cara itu ya kita bisa melakukan pemeriksaan dari kantor pusat lewat audit, inspeksi mendadak, inspeksi rutinitas yang dilakukan oleh Kredit AR baik itu ke internal dan juga kita coba lakukan sampling juga di konsumen. Dan saya yakin kalau itu kita lakukan maka fraud memang tidak bisa dihilangkan tapi bisa diminimalisir. Ya, betul. Gitu. Jawaban yang keren sekali. Pak, mengenai kick off Prioritas Group Award, kan ada kategori untuk Kredit AR, untuk analis collection. Dan ini Bapak ada tips nih buat semua orang yang di cabang supaya bisa menang nih. Gimana nih Pak tips-tipsnya nih? Jadi kita kemarin sudah ada melakukan kompren ya Kredit AR ya kick off Prioritas Group 20 tahun. Ada 5 kategori, ada 3 kategori itu kolektor, wasdit dan analis. Dan tipnya sebenarnya saya katakan itu tadi kembali kepada job desk kita masing-masing, lakukan ekstra kerja keras ya dan fokus ya. Kemudian jangan mengkhianati diri sendiri. Jangan mengkhianati diri sendiri, ini penting. Penting. Ya karena kalau kita sudah mengkhianati diri sendiri saya katakan ya itu sudah kembali kepada sikap mental dan attitude kita yang negatif. Makanya positif ya selalu berpikiran positif, selalu melakukan hal-hal yang positif, ya lakukan tugas sesuai dengan job desk masing-masing. Dari yang kemarin misalnya 100%, kali ini kita tingkatkan 2023 menjadi 150%. Itu caranya. Memang ya, kalau misalkan sudah Vice President tuh semangatnya, mantap sekali. Untuk yang tahun 2023 ini Pak, harapan Bapak untuk Kredit AR sendiri seperti apa ke depannya? Harapan saya gini, ya Kredit AR itu adalah satu departemen yang mengawal apa yang sudah diciptakan oleh marketing. Ya. Misalnya tahun 2021 kita sudah membukukan omset berapa, NP berapa, dan itu nanti masuk ke dalam bentuk PJT yang harus kita kawal. Ya, harapan saya ini ya kita bisa mencapai batas standar yang sudah ditentukan oleh perusahaan dan juga batas maksimum ya untuk tunggakan gitu loh. Karena apa yang kita perjuangkan ini, kalau memang dari AR-nya buruk, jelek, ya istilahnya kita gagal panen. Ya. Jadi apa yang sudah kita bagus, sudah diciptakan oleh marketing dalam bentuk omset dan profit, kita tidak kawal dengan baik, maka gagal panen. Sebaliknya, ya kalau kita misalnya bisa mengawal dengan baik, ya tahun manapun juga yang sudah diciptakan oleh marketing, kita kawal dengan baik, dikontrol dengan baik, dikerjakan dengan baik, sehingga mencapai apa yang kita harapkan dan semuanya akan tersenyum dan kita bisa panen. Mantap sekali. Alhamdulillah, semoga Pak ya terbaik untuk Prioritas Group di 2023 ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mas Andi. Meluangkan waktunya untuk mengikuti Bincang Insan di tahun 2023 ini episode pertama. Oke, saya akan tutup dengan sebuah kalimat.
Trust is good, but controlling is better. Saya rasa itu menjadi intisari perbicaraan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.